I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny you're half of mine, and it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. On oasis, here awaits us all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. The hideaway is calling me to a life unlike before. The Father's heart is beckoning, and I can't resist no more. Lead me in the ways of devotion. I don't wanna get caught in the motions. My heart is only for you, Lord. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. On oasis, here awaits us all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. On oasis, here awaits us all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. Shalom jemaat SCC yang dikasihi Tuhan. Kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa, amin. Yesus Kristus sudah bangkit bagi kita semua. Haleluya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya.
mengucap syukur. Kami datang menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan, menghampiri tata kudus-Mu. Haleluya. Bapa
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Saatnya kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, urapi hamba-Mu yang hendak menyampaikan isi hati-Mu. Dan biarlah hati kami siap untuk mendengarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Senang sekali pagi hari ini kita bisa tetap beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita masih ada di masa pandemi, tetapi saya percaya sebagai orang-orang muda kita boleh tetap semangat untuk kita mengasihi dan kita melayani Tuhan. Pagi hari ini saya mau menyampaikan satu tema khotbah yang berjudul komitmen. Apa itu komitmen? Komitmen adalah sebuah perjanjian. Komitmen adalah sebuah keterikatan untuk tetap setia melakukan sebuah tindakan terhadap seseorang, terhadap sesuatu, atau sebuah lembaga atau instansi. Di dalam Alkitab kita bisa melihat banyak contoh-contoh bagaimana seseorang memiliki sebuah komitmen. Mengapa sebagai anak-anak muda kita perlu memiliki sebuah komitmen? Nanti di dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan mengapa kita sebagai anak-anak muda perlu memiliki sebuah komitmen. Tetapi izinkan kita saat ini membuka di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat 15, 17, dan 22. Ini merupakan satu contoh komitmen tentang sebuah keluarga untuk beribadah kepada Tuhan. Di dalam Yosua 24, 15, 17 sampai ayat 22 dikatakan, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Ada satu komitmen yang dibangun oleh keluarga Yosua kepada Allah, bahwa mereka akan beribadah kepada Tuhan. Artinya apapun situasi kondisi yang terjadi, mereka memutuskan untuk membuat sebuah ikat janji, yaitu beribadah kepada Tuhan. Nah, pada saat komitmen ini dibangun oleh Yosua kepada Allah, hal itu diikuti juga oleh bangsa Israel. Di ayat selanjutnya dikatakan, "Jauhkanlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dari kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda dan mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui." Di situ kemudian dikatakan, kemudian Yosua berkata kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Di dalam kisah ini diceritakan bagaimana Yosua membangun sebuah komitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Dan apa yang dilakukan ini sebagai seorang pemimpin itu diikuti oleh bangsanya. Dan pada saat itu bangsanya itu mengatakan komitmen yang sama untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Sebagai anak-anak muda hari-hari ini, kita perlu membuat sebuah komitmen yang tegas dalam kehidupan kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Pada saat kita beribadah kepada Tuhan, bukan berarti tidak ada kesulitan, tidak ada tantangan, tidak ada ujian. Justru di tengah-tengah kesulitan dan tantangan yang terjadi,
Apakah kita mau tetap percaya kepada Tuhan yang kita sembah? Biasanya untuk anak-anak muda, seringkali godaan, ujian itu datang di saat mereka ada di dalam kesulitan, ada di dalam pergumulan, bahkan di saat usia mereka sudah mencapai angka tertentu, sampai usia tertentu, kok enggak dapat pasangan-pasangan hidup ya. Sehingga pada akhirnya mereka melepaskan komitmen mereka beribadah kepada Tuhan. Dan mereka memilih beribadah kepada yang lain. Agar mereka mendapatkan pasangan hidup. Sebuah peringatan bagi kita sebagai anak-anak muda. Justru sejak kita masih muda, kita harus punya komitmen yang tegas untuk tetap beribadah kepada Tuhan Yesus yang kita sembah sampai hari ini. Hal yang kedua yang dapat menjadi contoh bagi seseorang untuk membangun sebuah komitmen adalah komitmen persahabatan sebagaimana yang ditunjukkan Yonatan terhadap Daud. Yang kedua, kita bisa mengambil contoh di dalam 1 Samuel 18 ayat yang pertama 3 sampai ayat yang kelima. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Jonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Bahkan dikatakan di ayat selanjutnya, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Contoh komitmen yang kedua adalah komitmen yang ditunjukkan Yonatan terhadap Daud. Ya, di ayat tadi dikatakan bahwa Yonatan bahkan mengorbankan apa yang dia miliki, ya, jubah yang dipakai, memberikan kepada Daud baju perang, pedang, panah, bahkan ikat pinggangnya. Dia berikan kepada Daud. Dia memberikan support kepada Daud. Di saat Daud harus maju berperang. Di dalam sebuah komitmen ada support, ada dukungan. Dan itu yang dilakukan Yonatan terhadap Daud. Dan kita ketahui bersama dari kisah ini, kita melihat bagaimana persahabatan Yonatan dengan Daud merupakan satu contoh sebuah komitmen yang luar biasa yang dibangun antara Daud dan Yonatan. Bahkan di saat Saul mau membunuh Daud, Yonatan berupaya untuk menyelamatkan, untuk meluputkan Daud daripada mara bahaya. Komitmen begitu penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Itu sebabnya sejak dari awal saya katakan, biarlah kita sebagai anak-anak muda punya komitmen, diawali dengan komitmen kita kepada Tuhan. Komitmen kepada Tuhan untuk terus beribadah di tengah musim kehidupan apapun harus menjadi bagian setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita tahu bahwa perjalanan kehidupan kita ke depan tidak selalu mulus. Ada rintangan, ada hambatan, ada tantangan ke depan. Bahkan tidak sedikit anak-anak Tuhan, kadangkala mereka harus meninggalkan iman, kepercayaan mereka, komitmen mereka kepada Tuhan. Hanya karena mereka tidak bisa bersekolah. Dan kemudian seseorang tertentu menawarkan untuk membiayai sekolah
dengan iming-iming tertentu, dengan catatan melepaskan kepercayaan mereka. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak muda? Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan setiap kita. Apakah kita mau tetap berkomitmen beribadah kepada Tuhan? Seperti Yosua memutuskan, dia dan seisi keluarganya akan beribadah kepada Tuhan. Maka penting bagi setiap kita anak-anak muda untuk mengambil sebuah keputusan pagi hari ini. Beribadah kepada Tuhan. Komitmen beribadah kepada Tuhan. Di tengah kondisi apapun. Karena kita percaya hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang dapat menyelamatkan hidup kita. Contoh yang ketiga. Contoh yang diberikan oleh Yesus sendiri. Yesus memiliki sebuah komitmen. Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan dirinya menjadi tebusan bagi banyak orang. Komitmen yang ketiga yang harus kita miliki adalah komitmen untuk melayani, bukan untuk dilayani, tetapi komitmen untuk melayani. Kita mengambil contoh dari kehidupan Yesus sendiri. Di saat Yesus memutuskan untuk menebus hidup kita sebagai manusia, dia rela taat sampai mati. Bahkan mati di atas kayu salib. Dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Komitmen untuk melayani dan menyelamatkan manusia membuat Yesus rela mengorbankan dirinya sendiri, mati di atas kayu salib. Dengan satu tujuan, supaya kita sebagai anak-anaknya menerima keselamatan yang kekal. Pengorbanan di atas kayu salib merupakan satu contoh, satu bukti bahwa dalam sebuah komitmen ada harga yang harus dibayar. Yesus membayar komitmennya untuk menyenangkan hati Bapanya dan menyelesaikan karya keselamatan itu di atas kayu salib dengan mengorbankan dirinya sendiri. Komitmen yang ketiga yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan adalah komitmen untuk melayani, bukan untuk dilayani. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Apa yang Yesus lakukan itu menjadi satu contoh, menjadi satu teladan bagi setiap kita. Maukah kita berkorban? Pada saat kita harus melayani, ada sebuah pengorbanan yang harus kita lakukan. Dalam komitmen untuk melayani, kadangkala kita harus berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran, bahkan mungkin berkorban secara keuangan pada waktu kita melayani. Tetapi komitmen untuk melayani adalah bahagian yang harus kita kerjakan sebagai seorang anak Tuhan. Sebagai anak-anak muda, sejak dari masa muda kita harus memiliki komitmen untuk melayani. Melayani jiwa-jiwa. Melayani orang-orang yang terhilang. Melayani orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Supaya keselamatan yang Yesus kerjakan di atas kayu salib
bagi setiap kita tidak menjadi sia-sia. Pagi hari ini saya mau mengingatkan buat setiap kita anak-anak muda, bahwa hidup kita sudah ditebus. Karya Kristus di atas kayu salib merupakan satu bukti komitmen Bapa di sorga untuk memberikan keselamatan bagi setiap kita anak-anaknya. Dan komitmen Bapa ini harus diimbangi dengan tindakan kita melayani orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dalam Ibrani 13 ayat 5, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Di dalam Ibrani dengan jelas, di saat kita melakukan bahagian kita, berkomitmen untuk melayani, Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Karena itu saya mendorong buat setiap kita anak-anak muda yang hari-hari ini engkau terlibat di dalam sebuah komitmen untuk melayani Tuhan, untuk melayani jiwa-jiwa, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Biarlah apa yang menjadi tanggung jawabmu ini, engkau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Karena untuk sebuah komitmen ada harga yang harus dibayar. Sebuah komitmen yang dikerjakan itu menuntut pengorbanan. Komitmen yang dikerjakan itu merupakan sebuah motor penggerak untuk kita tetap melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Di saat kita melayani satu tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena itu sebagai anak-anak muda, kalau hari-hari ini engkau dipercayakan sebuah tanggung jawab untuk engkau melayani, biarlah kau mengerjakannya dengan komitmen sungguh-sungguh. Karena engkau menyadari apapun juga yang kamu perbuat, engkau sedang melakukannya seperti untuk Tuhan. Ada beberapa alasan mengapa kita perlu berkomitmen. Mengapa kita perlu berkomitmen di dalam kehidupan kita. Yang pertama, karena Yesus sendiri sudah memberikan teladan dalam hidup kita. Yesus berkomitmen, bahkan dia setia sampai mati di atas kayu salib dengan satu tujuan, supaya hidup kita menerima keselamatan. Yesus sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Bahkan di saat-saat kita melayani, menghadapi tantangan, ujian, kesulitan, apakah kita melepaskan sebuah tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita? Atau kita membawa setiap pergumulan itu datang kepada Tuhan, agar di dalam Tuhan, Tuhan memberikan solusi untuk setiap kesulitan yang sedang kita hadapi. Hal yang kedua, mengapa kita perlu berkomitmen? Karena komitmen merupakan salah satu perwujudan kita percaya kepada Tuhan di dalam kondisi keadaan apapun. Kita harus percaya kepada Tuhan di dalam kondisi keadaan apapun. Hal yang ketiga, komitmen merupakan motor penggerak untuk kita tetap melakukan tanggung jawab kita. Di saat kesulitan itu datang, di saat ujian itu datang, komitmen memampukan kita menjadi motor penggerak untuk kita tetap melakukan tanggung jawab kita. Kita tidak bisa berhenti begitu saja di saat kita berhadapkan pada sebuah tantangan, pada sebuah ujian, pada saat kita melayani. Karena di dalam sebuah pelayanan selalu ada tantangan. Justru di setiap tantangan yang terjadi di dalam sebuah pelayanan, pada saat engkau dipercayakan tugas untuk melayani, justru itu merupakan satu batu lompatan untuk engkau dibawa Tuhan. Lebih lagi,
Karena di dalam perjalanan kita berkomitmen kepada Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Karena itu sebagai anak-anak muda hari-hari ini, kalau engkau memberikan hidupmu untuk melayani Tuhan, minta kepada Tuhan hari-hari ini hati yang tulus, hati yang rela melayani. Di saat engkau bertemu dengan jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan, dan itu harus ada harga yang harus kau bayar. Mungkin kau harus menjemput mereka, membawa mereka datang ke gereja. Atau engkau mungkin harus berfellowship dengan anak ini, supaya mereka bisa merasakan dan mengalami kasih Tuhan yang dibagikan lewat kehidupanmu. Atau di dalam komitmen engkau melayani, engkau mungkin diperhadapkan kepada orang-orang yang dalam tanda kutip mungkin tidak menyukai engkau, atau teriri terhadap prestasi yang kau buat, atau mungkin tidak mau melakukan, ya, kau bertemu dengan orang-orang dalam tanda kutip yang berkomitmen melayani, tetapi di saat tantangan itu datang, mereka memilih menyerah kepada keadaan. Pagi hari ini, biarlah kebenaran firman tentang komitmen ini mengingatkan setiap kita bahwa untuk melakukan sebuah komitmen, Bapa kita di sorga merelakan dirinya mati di atas kayu salib, supaya kita sebagai anak-anaknya diselamatkan dari dalam maut dan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Dengan siapa kita berkomitmen hari-hari ini? Kita bisa berkomitmen dimulai dari komitmen terhadap diri kita sendiri. Komitmen apa yang bisa kita bangun dalam diri kita sendiri? Komitmen untuk hidup benar. Komitmen untuk hidup kudus. Komitmen untuk tidak melakukan tindakan-tindakan asusila. Komitmen untuk melakukan kebenaran. Di saat kita bertemu dengan orang-orang, teman-teman yang ada di sekitar kita, kita menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang dapat dipercaya, yang jujur di dalam melakukan segala sesuatu, yang memiliki kemurahan hati. Komitmen untuk hidup benar, hidup kudus harus menjadi bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Contoh komitmen yang berikutnya adalah komitmen terhadap orang lain, terhadap pasangan bagi mereka yang sudah memiliki pacar, ya, memiliki sahabat. Komitmen yang dibangun akan menolong setiap kita untuk kita melihat bagaimana Tuhan bekerja di balik setiap komitmen yang kita bangun. Komitmen terhadap keluarga juga perlu kita bangun hari-hari ini. Luangkan waktu dengan keluarga. Mungkin karena kesibukan, karena banyak tugas yang kau kerjakan, engkau melupakan waktu, kau tidak punya lagi waktu dengan keluargamu. Engkau lebih banyak menghabiskan waktumu dengan teman-teman yang ada di luar. Di usia-usia tertentu, kadangkala mereka tidak mau, ya, tidak mengikuti apa kata orang tua mereka. Mereka lebih memilih apa kata teman mereka daripada apa nasihat orang tua. Tetapi pagi hari ini saya mau mengingatkan buat engkau setiap anak-anak muda. Miliki komitmen untuk meluangkan waktu bersama dengan keluarga. Karena keluarga adalah bagian daripada rencana Tuhan untuk membentuk kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Komitmen yang terakhir yang perlu kita bangun, komitmen kepada Tuhan melalui gereja lokal yang Tuhan berikan kepada kita untuk digembalakan. Miliki sebuah komitmen di saat engkau dipercayakan, di saat engkau digembalakan dalam sebuah gereja lokal. Miliki komitmen untuk setia beribadah, dimuridkan, dimentori di dalam sebuah komunitas
yang Tuhan percayakan di mana engkau digembalakan. Komitmen, ada harga yang harus dibayar. Di dalam sebuah komitmen, ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Mungkin kita harus menyisihkan waktu untuk kita pemuritan. Kita menyisihkan waktu untuk kita melayani. Kita menyisihkan waktu untuk ada bersama dengan keluarga. Kita menyisihkan waktu untuk kita melakukan hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan dan itu berguna bagi orang lain. Mari sebagai anak-anak muda hari-hari ini, kalau Tuhan memiliki sebuah komitmen tegas, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Biarlah komitmen untuk melayani itu ada dalam kehidupan setiap kita. Mari temukan apa yang bisa kau kerjakan, kontribusi apa yang bisa kau lakukan buat gereja lokal di mana engkau digembalakan. Do something, lakukan sesuatu. Minta tuntunan Roh Kudus, minta tuntunan Tuhan. Sehingga engkau boleh berkomitmen untuk melayani di satu bidang yang Tuhan tunjukkan kepadamu. Engkau melakukannya bukan karena pengen dilihat orang. Engkau melakukannya bukan karena supaya namamu bisa dikenal. Engkau melakukannya karena Yesus terlebih dahulu melakukannya bagi setiap engkau. Mari sebagai anak-anak muda, jadilah anak-anak muda yang memiliki komitmen untuk melayani. Jiwa-jiwa, teman-teman di sekitarmu yang belum mengenal Tuhan, engkau melayani pekerjaan Tuhan yang ada di dalam gereja lokal di mana engkau digembalakan. Dan lakukannya dengan ketulusan dan kerelaan hati. Saya percaya pada waktu engkau membangun komitmen ini sejak masa mudamu, maka masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah pagi hari ini, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat kebenaran firman-Mu yang mengajar setiap kami anak-anak muda untuk kami memiliki komitmen yang benar kepada Tuhan. Kami beribadah kepada Tuhan. Kami memiliki komitmen Tuhan untuk kami melayani seperti Engkau melayani hidup kami. Pada saat Tuhan Kau mempertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau. Orang-orang yang belum mengenal Engkau. Pakai hidup kami Tuhan. Supaya kami memiliki komitmen untuk melayani mereka. Karena hati kami rindu. Banyak teman-teman kami, rekan-rekan kami yang belum mengenal Engkau. Dapat mengenal Engkau. Dapat menerima keselamatan. Seperti kami mengalami keselamatan itu. Sehingga kami boleh melihat lewat komitmen yang kami bangun dengan Engkau. Ada banyak anak-anak Tuhan yang dipulihkan, yang diperbaharui, yang dibangun kembali. Pada saat kami memberikan hati kami, melayani di dalam ketulusan dan kerelaan hati. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati setiap kami anak-anak muda. Biarlah kami boleh memiliki komitmen yang teguh untuk terus beribadah kepada Tuhan. Kondisi apapun yang terjadi. Dan kami boleh memiliki komitmen untuk terus melayani di dalam sebuah bidang yang Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga hidup kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Dan saat ini biarlah Engkau setiap anak-anak muda. Angkat kedua tanganmu dan terimalah segala berkat yang terbaik
Tuhan sediakan bagimu apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan hari-hari ini. Engkau menerima dengan iman, itu engkau terima karena kau percaya Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang memberikan segala sesuatu tepat pada waktunya. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Sudah tugas kami untuk menyenangkan-Mu, Tuhan. Senangkan-Mu selalu. Tuhan, ini tugas kami.